Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang tak pernah bosan-bosannya mencurahkan kepada makhluk-makhluknya berbagai macam nikmat demi nikmatnya, rahmat dan kasih sayangnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki begitu banyak rahmat, sehingga di antara seluruh rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah subhanahu wa ta'ala pun membagi kepada seluruh makhluknya. Karena maha rahmahnya Allah, karena maha merahmatinya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak membeda-bedakan rahmatnya tersebut terhadap hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat yang begitu banyak. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Yang satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang dibagi kepada seluruh makhluknya yang berada di muka bumi ini. Satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang dibagi kepada seluruh makhluknya yang berada di muka bumi ini. Dan 99-nya Allah subhanahu wa ta'ala simpang untuk hamba-hambanya yang khusus. Hamba-hambanya yang khusus dia ridhoi, dia cintai, dan dia sayangi. Sehingga yang satu rahmat saja ini mampu membuat binatang-binatang itu mengasihi anaknya, mampu membuat seorang orang tua menyayangi anaknya. Sehingga yang satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini Allah subhanahu wa ta'ala bagikan kepada seluruh makhluknya, baik itu dia beriman maupun kafir. Orang kafir pun tetap Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, karena maha rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena maha rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang kafir pun yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun, yang menghina-hina Allah subhanahu wa ta'ala pun, tetap Allah subhanahu wa ta'ala beri mereka rahmat berupa rezeki, kesehatan, rezeki harta. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, rahmat itu untuk mereka
yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah berlaku di dunia ini. Dan mereka tidak akan diberi lagi rahmat selain yang satu rahmat ini. Yang 99 rahmat yang Allah Subhanahu wa taala simpan untuk hamba-hambanya yang khusus itu tidak akan diberikan lagi kepada mereka-mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu hanya terbatas untuk mereka di dunia ini saja. Di akhirat nanti tidak ada lagi rahmat untuk mereka. Hanya kehancuran untuk mereka, hanya siksa untuk mereka, dan hanya azab untuk mereka. Oleh karena itulah adik-adikku sekalian, senantiasalah kita mensyukuri atas segala macam nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Terkhusus di malam hari yang indah ini, Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk bisa melangkahkan kaki kita untuk duduk bersama mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ilmu yang merupakan jalan keselamatan. Jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh sebuah jalan yang dengannya dia mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, yufaqihu fid din, maka orang tersebut akan difahamkan ilmu agama. Betapa banyak manusia di saat ini, betapa banyak manusia di zaman ini, namun mereka tidak diberikan ilmu agama yang baik. Betapa banyak manusia di zaman ini, namun mereka tidak diberikan ilmu agama yang benar. Oleh karena itu, senantiasalah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, karena Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk kita bisa meraih ilmu agama yang benar. Yang dengan ini sebagai petanda untuk kita bahwasanya inilah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang katakan, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, Allah ingin dia baik, Allah ingin dia selamat, Allah ingin dia bahagia, Allah ingin dia masuk surga. Bagaimana kalau Allah menginginkan dia kebaikan? Yufaqihu fid din, dia pahamkan kepadanya ilmu agama. Dipahamkan kepadanya ilmu agama. Baiklah adik-adikku sekalian, insyaallah taala malam ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yakni kita akan membahas sebuah kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat indah, yaitu kisah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang teramat indah, di mana kita tidak akan bisa lagi menemukan satu kisah seorang manusia yang bisa menyaingi keindahan dari kisah hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah hidup yang terindah dari seorang anak Adam. Kisah hidup yang direkomendasi oleh Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala merekomendasi siapa yang mengikuti jejak kisah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti akan selamat. Dia pasti akan berbahagia. Dia pasti akan meraih berbagai macam nikmat demi nikmat di dunia dan di akhirat. Inilah satu-satunya kisah yang Allah Subhanahu wa taala rekomendasi untuk kita tauladani, untuk kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat tauladan yang terbaik. Ada suri tauladan yang terbaik.
Dan tidak usah kita melirik kepada kisah-kisah manusia yang selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada yang menjamin kalau kita mengikuti manusia-manusia selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang menjamin kalau kita bisa selamat dengan mengikutinya. Mengikuti Ronaldo misalnya, siapa yang bisa menjamin orang bisa selamat mengikuti Ronaldo? Atau mengikuti artis-artis yang mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, selayaknya bagi seorang anak-anak muslim, bagi seorang muslim dan muslimah, hendaknya dia betul-betul menguasai dan betul-betul memahami kisah perjalanan hidup nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengaku sebagai umatnya Nabi kalau kita tidak mengetahui bagaimana keadaan hidupnya Nabi ketika beliau hidup? Apa yang diperjuangkan oleh Nabi? Apa misi dari kehidupannya? Apa visi dari perjalanan hidupnya? Bagaimana bisa kita mengakui bahwa kita ini adalah umatnya Nabi? Kita mengaku cinta kepada Nabi kalau kita tidak mengetahui kisah hidup perjalanannya. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, kitab ini adalah sebuah kitab yang sangat indah untuk kita pelajari, untuk kita amalkan, untuk kita tauladani. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan melanjutkan kisahnya. Kita sudah masuk pada tahap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum musyrikin, masih dalam tahap berbantah-bantahan. Baik, kita akan bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 20 sampai 21. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan berhala-berhala yang mereka minta-minta dengan doa selain Allah mampu menciptakan sesuatu pun, tidaklah mampu. Berhala-berhala itu tidaklah mampu menciptakan sesuatu pun, sedangkan mereka sendiri diciptakan oleh penyembahnya. Mereka itu benda-benda mati, hanyalah sebuah benda mati yang tidak hidup, dan mereka tidaklah mengetahui kapan penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini Allah ungkap keadaan sesembahan-sesembahannya orang-orang musyrik. Allah permalukan, Allah ungkap aibnya sesembahan-sesembahan mereka. Allah perjelas berbagai macam kekurangan, kebodohan dari orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan palsu ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, berhala-berhala yang mereka minta-minta dengan doa selain Allah tidaklah mampu menciptakan sesuatu apapun. Yang kaum musyrikin itu berdoa kepadanya. Dia berdoa kepada sesuatu yang tidak mampu menciptakan. Jadi apa yang bisa dia berikan kalau tidak ada ciptaannya? Anunya orang yang bisa dia kasih, berarti dia mencuri dong. Karena dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak punya ciptaan. Jadi apa yang akan dia berikan kepada penyembahnya kalau begitu? Di sini betul-betul merontokkan segala macam akal orang-orang musyrik. Ini bantahan yang sangat membuat mereka malu. Mereka tidak dapat lagi membantah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Apa yang akan mereka katakan? Apakah mereka mengatakan patungnya itu bisa memberi? Mana buktinya kalau dia bisa memberi? Mana ciptaannya yang bisa dia berikan? Duduk. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul permalukan mereka, para penyembah-penyembah orang musyrik ini. Para penyembah-penyembah patung ini dipermalukan betul. Apa yang kamu minta darinya sementara dia tidak memiliki ciptaan? Dia tidak bisa memberimu. Kalau dia bisa memberimu berarti itu barang curian saja.
karena dia tidak punya sesuatu. Ya kan? Kemudian setelah itu Allah katakan lagi, dan mereka itu selain dia tidak punya ciptaan, mereka sendiri itu dicipta. Dia sendiri itu dipahat, dilukis, dia itu dicipta. Dan siapa yang menciptakannya? Hambanya. Masa Tuhan diciptakan sama yang menyembahnya? Di mana ditaruh akalnya? Di mana? Pantat. Di pantat. Ya tahu. Pintar tidak orang begini? Kebodohan yang sangat besar. Kebodohan yang tidak bisa lagi diungkap bagaimana besarnya kebodohannya. Tuhannya dia sendiri yang menciptakan. Yang seharusnya Tuhan itu dialah yang maha mencipta. Dialah yang menciptakan makhluknya. Dia menciptakan manusia sehingga manusia itu menyembahnya. Kenapa dia menciptakan Tuhan sendiri? Tuhannya dia ciptakan. Harusnya itu yang dia ciptakan itu budaknya, hambanya, yang bisa dia injak-injak, yang dia bisa perlakukan seenaknya. Karena dia yang menciptakannya, dia yang membuatnya. Semakin Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayatnya, semakin terungkap kebodohan dan kedunguan cara berpikirnya orang-orang musyrikin. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan mereka itu adalah benda-benda mati yang tidak hidup dan mereka tidaklah mengetahui kapan penyembah-penyembahnya itu dibangkitkan. Sama sekali benda mati. Kamu berbicara sampai pogek di depannya, mereka tidak akan bisa mendengar. Benda mati seperti ini apa yang bisa diminta? Patung, batu itu tidak mendengar. Berdoa sampai mati di depannya, mereka tidak akan bisa mendengar. Dan mereka itu sama sekali tidak mengetahui kapan penyembahnya dibangkitkan. Mereka tidak mengetahui kapan hari kiamat itu tiba. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu tanda-tanda hari kiamat. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 191. Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sedangkan mereka sendiri diciptakan, dan dia tidak mampu menolong para penyembahnya juga kepada dirinya sendiri, dan tidak mampu memberi pertolongan. Pertolongan apa yang bisa diberikan sama Tuhan yang seperti itu? Tuhan yang lemah, Tuhan yang tak dapat berbuat apa-apa. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Dengar, fokus ke sini. Kisah yang sangat indah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Ini adalah sebuah kisah yang betul-betul membungkam segala macam akal-akal bodoh kaum musyrikin ketika itu. Raja-raja kafir bersama seluruh anak-anak buahnya. Mereka tidak mampu membantah dari perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Kisahnya kita akan ceritakan ketika kaum musyrikin pada suatu hari mereka melakukan suatu perayaan sehingga membuat mereka seluruhnya kaum musyrikin ketika itu berkumpul di suatu lapangan, berkumpul di suatu tempat. Maka mereka pun meninggalkan patung-patung mereka. Mereka tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka karena ada suatu kegiatan yang harus mereka laksanakan. Semua dari kalangan kaum musyrikin pergi ke acara tersebut. Mereka tinggalkan patung-patung mereka. Mereka tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka.
Karena Tuhannya tidak mungkin dibawa, berat. Tidak bisa berjalan Tuhannya. Tidak bisa ikut di perayaan itu. Tuhannya pun ditinggalkan. Maka disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil sebuah kesempatan untuk membuat orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini bisa berpikir dengan pemikiran yang baik. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengambil sebuah kapak. Nabi Ibrahim ambil kapak. Kemudian didatangilah kuil-kuil yang di dalamnya terdapat berbagai macam patung-patung yang disembah oleh kaum musyrikin. Banyak patung, ratusan patung di dalam kuil tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mulai merobohkan patung-patung itu. Semua patung-patung yang berada di kuil itu yang dituhankan oleh kaum musyrikin, semuanya dia hancurkan dengan kapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya dihancurkan kecuali satu. Nabi Ibrahim sisakan satu patung yang terbesar. Bosnya patung itu. Patung yang terbesar. Semua patung yang lain dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Tinggal satu yang disisakan. Kemudian apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam lakukan? Nabi Ibrahim alaihissalam pun simpang kapak itu di depannya patung besar itu, di hadapannya disimpang kapak itu yang digunakan menghancurkan patung-patung yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan kok dihancurkan? Tuhan makan Tuhan. Kemudian setelah selesai perayaan, mereka pun mendatangi Tuhan-Tuhan mereka. Kaum musyrikin pun mendatangi kuil-kuil mereka. Mereka pun kaget bukan kepalang. Mereka pun mencari-cari siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Siapa yang menghinakan Tuhan-Tuhan kita. Siapa yang menyiksa Tuhan-Tuhan kita. Mereka marah dengan semarah-marahnya. Mereka mencari-cari siapa orangnya. Maka ada satu orang yang mengatakan, sungguh di negeri ini ada satu orang yang membenci Tuhan kita. Yakinlah pasti itu orangnya yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Ada satu orang, cuma satu orang yang benci dengan Tuhan-Tuhan kita. Pasti itu orangnya. Maka dikatakan siapa orangnya? Mereka pun mengatakan Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun dipanggil, dihadapkan di hadapan raja. Raja yang betul-betul kufur. Raja yang betul-betul kekafirannya sangat besar. Yang mengatakan, saya ini adalah Tuhan. Raja mengakui dirinya sebagai Tuhan. Raja bodoh. Dihadapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke hadapan sang raja tersebut. Maka mereka pun mengatakan, wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kamukah yang merobohkan Tuhan-Tuhan kami? Kamukah yang menghinakan Tuhan-Tuhan kami? Dari ucapan yang seperti ini, kita bisa, ini sudah membuat akal mereka sebenarnya, ini sudah membuat pemikiran mereka sebenarnya terungkap kebodohannya. Dia mengatakan, kamu kayak menghancurkan Tuhan kami. Tuhan kok bisa dihancurkan? Ya kan? Kalau orang cerdas berpikir, dari sini dia sudah mampu memahami bahwa sebenarnya yang saya sembah itu bukan Tuhan. Kenapa dia bisa dihancurkan? Kenapa kita menyembah Tuhan yang hancur? Namun dasar orang-orang musyrik, kebodohannya luar biasa, berdobel-dobel kebodohannya. Mereka tidak mampu memahami hal yang seperti ini. Dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kamu kayak menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, yang menghinakannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bukan. Nabi Ibrahim tidak berniat berbohong ketika itu. Nabi Ibrahim hanya ingin menguji akalnya orang-orang musyrik. Pintarkah mereka? Diuji akalnya di sini. Bukan untuk berbohong ya. Nabi Ibrahim ingin menguji mereka. Apakah mereka itu pintar? Diuji. Bagaimana ujiannya? Nabi katakan, lihat patung yang besar itu. Dia yang pegang kapak. Ada bukti yang terlihat dia pegang.
Dia pegang kapaknya. Lihat patung besar itu. Sudah mengarahkan. Cerdas tidak mereka? Dia itu yang menghancurkan Tuhan yang lain. Dia tidak mau disekutukan. Maksudnya begitu. Dia tidak mau diduakan. Dia mau sendiri saja di situ disembah. Jadi dia hancurkan Tuhan-Tuhan yang lain itu. Buktinya dia pegang kapak. Diuji akalnya orang musyrik ini. Cerdas tidak? Orang musyrik bodoh. Bodoh dengan sebodoh-bodohnya. Hal yang seperti ini mereka tidak mampu pahami. Apa yang dikatakan sama orang musyrik? Wahai Ibrahim, jangan engkau hinakan kami. Kamu sudah tahu patung itu tidak bisa bergerak. Dan dia tidak bisa berbicara, tidak mendengar. Mana mungkin dia menghancurkan Tuhan-Tuhan yang lain? Terungkap kebodohannya. Siapa yang mengungkap kebodohannya? Dia sendiri. Kamu sudah paham, itu hanya sebuah patung yang tidak bisa bergerak. Kenapa disembah? Tidak bisa mendengar, kenapa disembah? Tidak bisa berbuat, kalau dihancurkan pun dia tidak bisa bela dirinya. Kenapa disembah? Bodoh tidak? Bodoh. Terungkap kebodohannya. Kebodohan yang tidak bisa kita hitung bagaimana banyaknya bodohnya. Bodoh. Tolong. Di mana? Di mana ditaruh? Coba lihat. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kisah ini beliau tidak ingin berbohong. Cuma Nabi Ibrahim ingin menguji sejauh mana kecerdasannya mereka. Sudah paham itu sebuah patung, hanya benda mati. Dia sendiri mengakui kalau patung itu tidak dapat mendengar. Tidak bisa ditanya. Tidak bisa, mana mungkin dia menghancurkan Tuhan yang lain. Kenapa disembah? Maka apa yang dilakukan oleh raja yang betul-betul sombong ini bersama dengan kaum musyrikin, apa yang dilakukan oleh mereka? Orang musyrik itu orang yang sombong. Apakah mereka bertobat? Tidak. Kalau mereka bertobat, berarti mereka pintar. Namun mereka itu tidak bertobat. Apa yang dilakukan? Apa yang dikatakan sang raja? Pergi kalian wahai rakyatku, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Disuruh kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka pun ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah orang musyrik. Dari zaman dahulu orang musyrik sampai sekarang sama saja. Mereka kalau sudah kalah, yang mereka lakukan adalah ini. Kekuatan, kekuasaan. Kalau mereka sudah terbantahkan dalil-dalilnya, kalau mereka sudah tidak bisa lagi membantah para nabi-nabi mereka, yang mereka lakukan adalah mereka ingin menzolimi nabi-nabi Allah. Mereka ingin membunuh nabi-nabi Allah. Mereka ingin menyiksa nabi-nabi Allah. Semua orang musyrik terdahulu sampai sekarang begitu dalihnya. Kalau sudah dibantah, kalau disampaikan, kalau mereka sudah kehilangan akal lagi membantah, seperti itu. Mereka pergunakan kekuasaannya. Mereka melakukan kezoliman demi kezoliman. Mereka siksa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, selama kita berada di atas kebenaran, selama kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak usah takut. Tidak usah takut. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya yang membela agamanya. Tidak akan pernah. Allah yang menolong kita. Maka tidak usah takut menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Ada lagi sebuah kisah yang sangat indah, namun waktu kita yang membatasi adik-adikku sekalian. Insyaallah taala kisah yang satu ini kita akan bacakan di pertemuan yang akan datang.
Baik. Kita lanjutkan sedikit. Bodoh tidak orang musyrik? Bodoh. Kalau ada yang mengatakan orang musyrik itu pintar, berarti dia juga bodoh. Otaknya terpintar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Furqan ayat 3, Al-Furqan ayat 3. Dengar. Fokus lagi. Allah Subhanahu wa taala katakan, kemudian mereka mengambil sesembahan selain Allah. Yang sesembahan itu tidak mampu menciptakan sesuatu, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak kemudaratan dari dirinya, dan tidak pula untuk mengambil sesuatu manfaat, dan tidak juga kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Ini semua adalah ayat-ayat yang merupakan bantahan-bantahan untuk orang-orang musyrik, untuk membantah berbagai macam kebodohan-kebodohan mereka. Sehubungan dengan kelemahan dan ketidakmampuan sesembahan tersebut sebagaimana yang mereka sangka, maka doa kepada sesembahan itu dan berharap dari mereka merupakan tindakan sia-sia dan kebatilan. Tidak ada manfaatnya sedikit pun. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 14. Dan berhala-berhala yang mereka seru sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu mengabulkan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya air itu sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan pernah sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang musyrik itu hanyalah sia-sia belaka. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini perumpamakan doa orang-orang kafir itu ibarat orang yang mau meminum dari sebuah air yang tidak ada tempat air minumnya. Dia hanya menggunakan tangan yang terbuka begini. Dia ambil air dari tangan itu, kemudian dia mau minum dengan tangan yang terbuka. Bisa tidak dia minum? Tidak. Air apa yang bisa tertinggal dengan tangan yang terbuka seperti ini? Ibaratnya seperti ini doa mereka. Mereka sudah mau diijabahkan doanya, ternyata tidak sampai ke mulutnya. Tidak ada manfaatnya sama sekali dari hasil ibadah mereka kepada kepada Tuhan-Tuhan mereka. Tuhannya orang-orang musyrik tersebut. Baik adik-adikku sekalian, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.